Nando balas dendam. Nando akhirnya melaporkan Ferdi lagi ke pihak kepolisian karena Ferdi sudah tertangkap basah kabur dari polisi, dan yang membantu Ferdi itu ibunya sendiri yaitu Siska. Jadi tentunya Siska juga akan diseret ke penjara. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini Senin 11 November 2024. Alur cerita sinetron Saleha sepertinya memang harus benar-benar dibenerin banget ya guys ya, karena memang kalau alur ceritanya dibikin ngambang, kemudian diputer-puter, pastinya banyak yang bakalan protes. Tapi ya sekarang kita lihat dulu aja nih, akan seperti apa kira-kira alur ceritanya. Karena sudah bisa dipastikan Ibu Siska sudah kembali. Ibu Siska akan kembali menjadi penolongnya Ferdi, di mana Ferdi berhasil di penjara memang di episode kemarin, tapi berhasil juga langsung dibawa oleh Ibu Siska untuk kabur. Dan ya dengan caranya Bu Siska juga lah memanipulasi pihak kepolisian. Jujur lawak banget ya guys ya, kocak banget sih apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Siska ya terhadap pihak kepolisian, dan langsung membawa anaknya Ferdi lari dari pihak kepolisian tersebut. Namun kayak yang nggak ada harga dirinya aja gitu pihak kepolisian di sinetron ini, karena semudah itu dikelabui oleh Siska dan Ferdi. Apalagi sekarang si Ferdi juga udah gampang banget memakai baju biasa lagi karena dia sudah bebas. Kemudian dia juga pergi ke rumahnya Pak Rahmat, menguasai rumahnya Pak Rahmat. Dia juga berkeliaran di luaran sana dengan memakai motor. Semestinya sih harusnya patut dicurigai nih ya apa yang sudah dilakukan oleh si Ferdi ini. Dan semestinya mudah juga lah bagi pihak kepolisian untuk menangkap si Ferdi ini. Tapi ya pihak kepolisian di sinetron ini sepertinya memang hanya untuk pemanis aja. Jadi memang alur ceritanya tetap berada di tangannya ibu penulis. Jadi mau gimana pun, mau semestinya pihak kepolisian pinter dalam menangani kasus ya. Kalau kata ibu penulisnya enggak, kata ibu penulisnya orang jahat masih bisa tetap akan kabur, ya mau gimana lagi ya guys ya. Dan sekarang jangan harap lagi deh kalaupun nanti Ferdi, Siska, Dita ataupun Gania masuk penjara, mereka akan bisa bertahan lama di sana. Kayaknya kita nggak bisa berharap seperti itu. Jadi ya kita nikmati aja nih alur cerita yang seperti ini, yang ngawur-ngidul. Dan ya kalau menurut Mimin sih agak sedikit tidak masuk akal ini. Tapi mau gimana lagi, memang begitulah alur cerita dari sinetron Saleha sekarang. Jadi yang memang masih bisa bertahan ya syukur-syukur deh ya. Tapi kalau memang banyak yang udah capek untuk nontonnya, ya kita juga pastinya nggak akan maksa kalian untuk nonton. Tapi ya mudah-mudahan alur ceritanya akan bisa diprogres lebih bagus lagi ya setelah ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode hari ini tuh ya bakalan menceritakan tentang Pak Rahmat yang memang dimanipulasi. Ya seolah dihipnotis oleh Siska, Dita, Ferdi, dan Gania untuk marah sama Bu Heni dan pada akhirnya mengusir Nando, Saleha, bahkan Reza dari rumahnya. Jadi ternyata pil yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Siska itu memang gunanya untuk memanipulasi Pak Rahmat ini. Dan sebenarnya yang jadi pertanyaan Mimin ya, kalau udah tahu bakalan dimanipulasi kayak gitu, kenapa nggak dari dulu aja Pak Rahmat dimanipulasi seperti itu dengan pil tersebut ya? Karena kan kemungkinan untuk Ibu Siska melakukan itu sebelumnya dia sangat amat mudah banget. Ditambah lagi kan Pak Rahmat juga belum mengetahui kalau Ferdi adalah anaknya. Dan sekarang baru dilakukan setelah Pak Rahmat sudah mengetahui kalau Ferdi itu bukanlah anak kandung dia. Dan ternyata dia dipermainkan oleh Siska selama ini. Nasi sudah menjadi bubur, Pak Rahmat pun juga sudah meminum obat tersebut.
Pak Rahmat juga sepertinya akan meminum obat itu dalam jangka panjang, karena Pak Rahmat sekarang sudah tidak dalam kendali Nando, Saleha, dan Ibu Heni lagi, karena mereka sudah diusir dari rumah. Dan sekarang Pak Rahmat masuk ke kandang singa, di mana dia tidak bisa lagi untuk kabur. Dia juga akan menjadi mangsa. Dan ya mau gimana lagi, setelah ini ya kemungkinan besar harta dari Pak Rahmat ini akan dikuasai oleh nenek-nenek lampir ini, Ferdi dan Gania. Mereka akan mempunyai kekuasaan, mereka akan mempunyai harta yang berlimpah. Dan setelah ini pun mereka akan mencampakkan Pak Rahmat pada akhirnya setelah mereka mendapatkan harta tersebut. Ya, ceritanya sebenarnya hampir sama sih dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Rianti dulu. Bu Rianti dulu juga pernah kan mengambil atau merebut harta Pak Darmawan yang sudah Pak Darmawan cari dari dia muda, sudah dikumpulkan, dan ya banyak aset yang memang diambil semena-mena oleh Ibu Rianti. Pada akhirnya memang Pak Darmawan merasa ya sudahlah, kalau memang diambil sama Ibu Rianti dia ikhlas. Namun karena desakan dari Ibu Sukma, dan Ibu Sukma berpikir kalau itu adalah hak anak-anak dari Pak Darmawan, jadi ya Pak Darmawan waktu itu akhirnya berhasil merebut harta dari yang sudah dikuasai oleh Rianti. Nah, sepertinya juga bakalan itu yang akan dirasakan oleh Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat kemungkinan setelah ini akan dibuat miskin, kemudian dia juga sakit, kemudian ya bakalan hidup di rumah yang sederhana bersama Heni, Nando, Saleha, dan Reza. Kemudian ya nanti yang bakalan membantu untuk pengobatan Pak Rahmat juga Pak Darmawan, Bara, Ibu Sukma, dan Dani. Kemudian di saat Pak Rahmat sudah mulai kuat lagi, Nando akan berusaha untuk merebut yang merupakan harta dari Pak Rahmat yang sebenarnya. Dan pada akhirnya ya disitulah momen di mana kita akan melihat Ferdi, Ibu Siska, Dita, dan Gania akan benar-benar mendapatkan karmanya. Jadi ya kita nggak bisa nih guys kalau sekarang berharap Ferdi, Gania, Siska, dan Dita ini secepatnya masuk penjara, karena momennya belum kali ya bagi ibu penulisnya. Jadi ya mungkin saja akan menunggu waktu saja nih beberapa episode ke depan untuk melihat si Dita, Gania, Ferdi, dan Siska ini masuk penjara gara-gara kejahatan dia. Tapi entah kenapa Mimin masih sangat amat berharap. Di episode kemarin kan si Ferdi ini kabur ya, atau dibawa kabur oleh Siska. Jadinya kan pihak kepolisian mau nggak mau menyatakan Ferdi sebagai buronan. Dan pastinya harus dicari-cari nih keberadaan si Ferdi ini. Ya samalah dengan istri keduanya yaitu Nadia yang sedang menjadi incaran juga oleh pihak kepolisian. Dan sekarang Ferdi tentunya tidak bisa lari terlalu bebas. Dia tentunya harus ya kemana-mana, nggak bisa seenaknya lagi seperti sedia kala, seperti sebelum dia tidak pernah mendapatkan hukuman atau tidak pernah dipenjara juga sebelumnya. Kalau sekarang kan ya dia sudah terbukti melanggar aturan. Begitupun dengan Ibu Siska yang sudah membantu anaknya untuk kabur dari pihak kepolisian. Jadi ya siap-siap saja kalau memang alur ceritanya pihak kepolisian masih berguna di sini, ya tentu kita harapkan Ferdi akan dicari-cari oleh pihak kepolisian, dan mudah-mudahan nanti Nando juga akan memberitahu si pihak kepolisian ini kalau Ferdi sekarang berada di rumahnya Pak Rahmat. By the way, agak heran juga sih dengan pil yang sudah diberikan oleh Ibu Siska terhadap Pak Rahmat ya guys ya. Karena pil ini kan membuat seolah Pak Rahmat ini jadi hanya mendengarkan perkataan dari Siska saja. Setelah dia meminum obat tersebut, apapun yang disuruh oleh Siska dia ya mengikuti semuanya. Dan jujur ini nggak masuk akal ya guys ya. Kalau dipikir-pikir emang ada obat yang kayak gitu ya kan, nggak sih? Dan ya mudah-mudahan saja
Di episode kali ini, Nando, Saleha, ataupun Bu Heni akan mendapatkan obat penawarnya agar nanti bisa memulihkan pikiran dari Pak Rahmat ini. Cuma di saat Nando sudah berhasil membawa obat tersebut atau mendapatkan obat itu, ya tentunya sekarang yang harus dilakukan oleh Nando, ya dia harus memberikan obat tersebut kan kepada Pak Rahmat. Tapi Pak Rahmat kan dalam kandang harimau ya guys ya, pastinya bakalan sulit bagi Nando untuk bertemu dengan Pak Rahmat ini. Ditambah lagi Pak Rahmat kan benar-benar benci juga nih sama Nando dan mengatakan kalau Nando bukanlah anak kandung dia. Nah ini nih yang bakalan sulit nih nantinya. Nah kira-kira menurut kalian apakah Nando bakalan berhasil untuk memberikan obat penawar tersebut agar Pak Rahmat bisa pulih kembali? Dan apakah nanti yang akan dilakukan oleh si nenek-nenek lampir yang jahat ini, apakah mereka akan berhasil untuk memanipulasi semuanya? Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.